Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam paket giat. Apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah, kini telah memasuki pada bagian yang ke-107. Semoga kiranya apa yang telah kita sampaikan dan yang akan kita sampaikan bermanfaatlah bagi kita semua dalam menata kehidupan di dunia yang bersifat sementara ini. Terutama tentunya bagi pribadi diri saya sendiri. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita mencoba membahas tema dengan judul Wahai umat Islam, jaga dan awasi hal-hal yang dapat mengganggu nilai-nilai Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa hal ini terasa penting untuk kita sampaikan? Kita perhatikan, sesuai dengan kemajuan teknologi, era informasi sekarang ini, yang tentunya lewat media sosial yang begitu canggih teknologinya. Contohnya, kita bicara di sini hanya hitungan menit atau detik sudah bisa dinikmati orang, didengar orang di Amerika sana, di Prancis sana, di Inggris sana, di Arab sana, dan sebagainya. Itu tadi, mungkin karena perkembangan itu, sehingga mohon maaf, oknum-oknum bermunculan yang tidak atau seakan-akan tidak memahami apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka tampilkan, bisa merusak nilai-nilai Islam itu sendiri. Kita coba membahas, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, masalah debat agama. Kita perhatikan, bagi yang non-muslim begitu berani mengungkapkan bahwa Tuhan umat Islam Allah itu hanya hayalan belaka, sebutan saja, tapi tidak ada. Barangkali ini bisa kita perhatikan dengan teliti dalam konten bincang-bincang konten debat agama itu. Ya, begitu juga lah sebaliknya, umat muslim yang punya konten, ya mengejek pula lah orang itu. Masakan Tuhan bersunat kan ya? Nah, itu tadi. Jadi bagi para generasi muda, katakanlah
Si umur-umur anak SD lah sekarang ini. Apalagi yang tidak masuk dalam sekolah madrasah. Hanya sekolah umum saja. Dengan pendidikan agama yang sekilas-sekilas. Bisa saja nanti akan merusak mereka. Tujuannya itu semua, kalau kita perhatikan, adalah bikin konten kreator yang apabila followernya besar, dibayar oleh Facebook. Tujuannya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Besar memang ya, besar. Sampai ratusan juta. Tetapi dampak yang ditimbulkan dengan tujuan untuk mendapatkan pundi-pundi uang tadi terlalu besar bagi akidah kita. Maunya nggak usah lah konten-konten gitu. Mohon maaf, kita saling mengingatkan lah kita. Nggak perlu lagi diperdebatkan itu. Nggak akan nyambung itu Pak, nggak nyambung Bu. Antara Islam sama Kristen nggak akan nyambung itu. Dimanapun debat kita nanti. Jelas-jelas kok dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Muslim, biarkan mereka dengan agama, dengan kepercayaan mereka. Tapi juga harus bertahan dan membela, jangan pula kita saja yang dihina. Jadi kayaknya kepercayaan nilai-nilai yang sebenarnya atau sesungguhnya sangat penting dalam hidup ini, yaitu menentukan apakah kita menjadi orang yang berhasil di akhirat setelah mati nanti atau tidak. Itu dipermainkan. Apa itu? Agama. Seperti yang kita sampaikan pada bagian yang lalu, baru saja itu. Banyak yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Sholat taraweh diperolok-olok. Ada pula zikir, menari-nari. Ada pula menari-nari kayak kesurupan. Ada pula dari apa itu katanya, terawih dari, bukan dari Indonesia itu, bukan dari kita. Yang berselama peak itu tehannya. Walah, mana saya? Itu terus ditampilkan di medsos. Terawih yang ngejek-ngejek lah kalau menurut kita, ngejek-ngejek itu namanya. Terus ditampilkan. Sementara kita perhatikan nggak ada sedikit pun hal-hal yang sifatnya reaksi terhadap aksi mereka. Paling tidak untuk mengatakan hal seperti itu tidak benar. Jangan tersinggung. Kalau kita nih Pak, dalam giat bincang-bincang ringan tentang hidup, nggak ada apa-apanya ya ini. Ya namanya sekedar bincang-bincang ringan lah. Tapi kalau orang yang berkompeten dalam hal ini diam saja, jadi mau apa kita ini? Istilahnya anak sekolah SD dulu lah. Ditekek orang, kata kita. Jika dipancang kakinya, jatuh, lagi. Takut. Maksud kita Pak,
jaga pertahanan diri umat Islam, jaga pertahanan terhadap hal-hal yang bisa melenturkan dan melunturkan nilai ibadah umat Islam. Adakan perlawanan, bukan di main parang, bukan main pedang maksud kita, apalagi main pistol, main senapang, bukan. Ketika ada hal-hal yang muncul seperti itu, adalah penjelasan yang dari pihak-pihak yang berkompeten bahwa itu tidak benar. Masakanlah dulu, ya Allah. Jadi kita nggak mau lari dari tema apa yang kita bahas. Jaga pertahanan umat Islam dari hal-hal yang sifatnya melenturkan dan melunturkan nilai-nilai ibadah umat Islam itu sendiri. Mari Bapak Ibu. Dan termasuk giat atau paket giat yang kita laksanakan ini, tujuannya untuk itu, Pak. Kita tidak sanggup masuk ke terlalu dalam atau terlalu jauh, tapi setidaknya barangkali seluruh umat Islam yang awam, katakanlah seperti itu, heran menyaksikannya. Asalkan bulan Ramadan masuklah, perhatikanlah, muncullah itu konten-konten gitu yang terawih kayak, aduh, ada apa ini sebenarnya? Siapa yang melaksanakan seperti itu? Apa ada hadis atau Al-Quran yang mengatakan begitu bunyi ibadah? Nggak ada. Jadi, mari kita jaga pertahanan diri terhadap hal-hal yang seperti itu. Adakan perlawanan. Tentunya lewat medsos juga. Mereka menayangkan lewat medsos. Maka perlawanan kita juga terhadap medsos juga. Itu. Ini jangan diam saja. Jadi dipikir anak-anak kita nanti yang masih begitu sholat tarawih. Mana ada begitu. Bermacam-macam persoalan. Memang kita ini bukan ceramah ya, Bapak. Jadi memang kita batas ya, kita bukan ceramah agama ini sebenarnya, bukan. Tapi bincang-bincang ringan gitu. Kalau ceramah agama nanti pakai dalil kita, Pak, pakai hadis, pakai Quran. Kita nggak sampai di situ, cukup kita bincang-bincang ringan sajalah. Tapi berdasarkan analisa kita bahwa praktik-praktik terhadap upaya untuk melenturkan dan melunturkan nilai ibadah umat Islam ini sudah sangat menyolok terjadi, terutama di negara kita Indonesia ini. Mana pembelanya? Mana? Hadir. Katakan yang sebenarnya. Itu tadi Bapak Ibu. Kita menyaksikanlah. Kalau kita masih mau peduli terhadap agama. Ya kalau tidak mau ya silakan, nggak apa-apa. Ya biarlah mau sholat telanjang ke orang segala sebagainya, apa rugi saya? Bisa saja saya ngomong seperti itu kan, atau kita ngomong seperti itu. Nggak ada rugi saya kok. Tapi ada rasa keimanan
di dalam dada kita sebagai muslim sejati yang tak mau tinggal diam saja terhadap hal-hal yang melecehkan nilai-nilai ibadah umat Islam atau agama kita itu. Itu intinya. Maka jaga pertahanan diri. Mari atur barisan. Hal-hal yang seperti itu tetap kita berupaya untuk diberantas. Sulit memang. Kalau media sosial ini kan udah punya sistem, udah diprogram dia. Lagi tidak sesuai dengan, tidak bertentangan dengan apa yang diprogramkannya, nggak ada masalah. Sampai kadang-kadang orang nampak kemaluannya, dibayang-bayangkan kemaluannya pun nggak apa-apa. Itu mau kita turunkan. Wah, rusak Pak. Jadi hati-hati kita saling mengingatkan secara pribadi atau personel kita secara pribadi. Mari lawan hal-hal yang seperti ini. Pertahankan nilai-nilai yang sesungguhnya dalam ibadah umat Islam. Barangkali Bapak Ibu cukup demikian. Semoga kiranya apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan tujuannya hanya cerita apa adanya. Bukan mau menjelek-menjelekkan satu pihak lain sebagainya, tidak. Tapi kita berbicara apa adanya. Apa yang kita nampak itu kita sampaikan. Mudah-mudahan kiranya ini menjadi acuan bagi kita untuk dapat berada dalam posisi sebagai muslim yang sejati, yang punya keimanan yang tahan banting, yang alot, bukan keimanan yang rapuh, yaitu keimanan apabila melihat agamanya diperolok-olok orang, dia diam saja. Seakan dia berkata, itu bukan tugas saya. Saya tidak ada rugi. Nauzubillah min zalik. Mari kita hargai perjuangan Rasulullah yang bersusah payah, menunggu tantangan rintangan dalam mendirikan Islam ini. Tapi kita ketika nyata-nyata di depan mata kita pihak-pihak yang memperolok-olok nilai-nilai Islam, kita kok tega-teganya diam saja. Itu yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Artinya mari kita berupaya menjaga hal-hal seperti itu dan mengadakan perlawanan. Artinya bukan mengadakan perlawanan dengan kekerasan atau anarkis, bukan sama sekali. Tapi mereka berbuat di medsos, kita berbuat di medsos. Lawanlah di medsos. Itu harapan kita. Barangkali cukup demikian. Semoga kiranya apa yang kita sampaikan ini bermanfaatlah adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.